Anak Thailand, anak Vietnam makan pada jamnya. Indonesia makan pada jamnya. Aduh, ini iklan Makan ya? selapernya Iya, ya. ini ada dari siapa yang bisa ngawasin? Nah ini kalau ngomongin regenerasi nih Mas Ladri, ini Ya. pertanyaan sih agak ngeri-ngeri sedep sebenarnya ya. Nggak Jadi sedep terus. regenerasi kan juga dilakuin sama pemain ya. Nah aduh saya pengen ngomong nggak takut ya. Ada keinginan nggak regenerasi juga dari pengurus atau gimana nih Mas Ladri? Harus ada. Nah, ini kalau ngomongin tentang setter, Mas Lodri ini kan juga mantan setter nasional kan? Iya. Tapi kalau misalnya boleh milih satu, kira-kira menurut Mas Lodri Putra, siapa setter terbaik saat ini? Putri di Indonesia, siapa setter terbaik? Kalau menurut pandangan dari Mas Lodri, kan semua boleh punya pendapat kan? Ya. Sorry, Dio. Oh, berarti bukan Dio. Bukan Dio, Satu. oke. Nah, berarti siapa? Kalau menurut Mas Lodri ya? Nizar. Oh, Mas Lodri Nizar. tetap Nizar ya. Kenapa Oke, nih Bung? di Putra. Apa milih Nizar? Makanya saya bukan pemilih, tadi bebas. Ini bukan Lodri Federasi Ini, ya. ini Lodri lebih ke ya selera pribadi, Ya. pilihan pribadi. Menurut Bung Lodri, kenapa? pola nih, Bung? main. Pola main, oke. Pola mainnya, bolanya, iramanya, tekniknya lebih lengkap. Nizar ya. Cuma sekarang handicap dia fisik ya. Sedikit anu. Tapi kalau pola main itu volley modern. Bahkan saya bilang sama Dio, kalau kamu jadi bagus, tuh Lihat Nizar ya. tosar Nizar. Oke. Termasuk tosar-tosar U21. Fahril, Fajar. Fajar. Oke, nah kalau di Putri? Sementara Tisha. Oh, masih Tisha ya. Kalau Kalisa nggak cedera, Kalisa. Tapi kan Kalisa cedera. Jadi mau nggak mau ya Tisha. Tapi gini Rama, untuk Putri, kita bilang Tisha, Anissa, siapa lagi ya? Arneta. Tidak ada yang istimewa dari ketiga-tiganya, kecuali jam terbang. Kalau jam terbang Tisha. Tisha, betul. Tapi kalau mengenai teknik dan itu, Hampir sama ya. Oke. Oke, itu dia. Jadi ada Tisha sama Nizar kalau Mas Lodri memilih ya saat Iya, ini untuk untuk setter Putra ya. dan juga Putri untuk setter. Tapi kalau misalnya melihat juga sih Mas Lodri ya, prestasi timnas 2024 kan udah mulai menurun. Nah, 2025 plan dari federasi supaya secara prestasi, bahkan Putri kan kita sempat kalah juga dari Filipina. Kita peringkat 4 loh. Ya. Bukan hanya di bawah Thailand, bukan hanya di bawah Vietnam, tapi di bawah dari Filipina. Benar. Putra kita akhirnya disalip sama Thailand. Thailand. Nanti tuan rumah SEA Games juga Thailand. Nah, plan dari PBVSI, dari federasi supaya kita bisa naik lagi secara prestasi. kalau dari materi pemain, walaupun si Philip kemarin udah terlihat kita kalah, tapi tidak mengkhawatirkan saya. Kenapa? Karena pemain yang kita bawa bukan pemain kelas 1. Pertama. Yang kedua, pemain pada nggak seger semua. Pasca Proliga seminggu, mereka langsung berangkat. Capek ya. Capek mental. Ada yang cedera tapi ditutup-tutupin karena apa? Karena takut kena sanksi nggak panggil. Sampai segitunya. Oh, oke. Sampai segitu. Padahal begitu, aduh kasihan jadi. Itu jadi Om Rama. Artinya dengan komposisi terbaik menurut pemikiran saya, bukan pemikiran pelatih loh ya. Pemikiran saya masih bisa emas. Untuk Putra. Putri Oke. perunggu lah. Kita nyalip lagi Filipina ya. Kalau kalah bukan hal yang tabu untuk Putri. Tapi pemain yang ada saat ini untuk kedepannya Thailand pun bisa kita terobos. Jangan pikir Manila. Untuk jangan- Putra? Putri. Oh, Putri. Putri. Maksudnya Thailand. kan tadi saya bilang, ini kira-kira kalau Thailand nggak was-was, Vietnam bisa nyalip. Betul. Karena udah skor udah 3-2, udah pasti kecolongan terus lah ya kalau ketemu Vietnam. Kita kalau buat target, jangan target ngalahin Filipina dong, Putri ya. Ya. Jangan target ngalahin Filipina dong. Vietnam Iya minimal. dong. Benar. Mimpi itu, ini semangat itu jangan cuma di kepengurusan, di pemain. Jadi pada saat pola latihan itu juga jangan mikir, oh nanti Filipina pemainnya, lo berarti kamu cuma sebatas Filipina. Nggak bisa, lo harus ukur di atasnya. Mau Thailand mau Vietnam itu baru. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Ivan? Iya sini kalau misalnya ngomong Putri, kayaknya bahasannya lebih banyak banget nih Bung. ya. Ayo sini apa? Nah itu kalau misalkan nanti kan kita bakal menghadapi SEA Games dan kompetisi-kompetisi Asia lainnya ini Bung. Nah kalau misalkan di Putri itu ada nggak nih kayak tambahan latihan khusus gitu atau karena kan Putra mungkin udah settle ya di Asia Tenggara Bedanya gitu. lah gitu loh cara Bedanya benar. Harus ada treatment untuk memang. Putri dan Putra ya. Harus ada memang. Karena melihat dengan fisik yang sama, Ya. kita Vietnam, Filipina, kita tertinggal apa? Ya berarti pola latihan. Tinggi badan, bentuknya sama. Berarti pola latihan memang. Pola latihannya bagaimana? Bicara teknis banyak. Tapi bicara non teknis dulu. Satu, apa ya? Kalau Putri itu apa, Pit? Ini ada manajernya. Disiplin, dia Coba sini, harus dia off harus kamera, ini, dia off kamera nih. Yang paling gampang gini aja, Om Rama, Om Fion, makan. Oke. Anak Thailand, anak Vietnam makan pada jamnya.
Indonesia makan pada jamnya. Aduh ini iklan Makan ya? selaparnya. Iya. Nggak apa-apa. Ada dari siapa yang bisa ngawasin? Itu disiplin pribadi. Terus mengenai pola latihan, memang beda. Melihat cara mereka pemanasan sama itu, dan kita harus berubah. Marcos sepertinya bawa perubahan. Cuma kan kita nggak bisa nuntut Marcos datang tahun ini terus langsung berubah, enggak. Mr. Lee dulu merubah pola volley modern 1 tahun. Itu tapi dengan kerja keras, dengan sakit. Nah, saya harap Marcos ada otoriternya untuk merubah pola latihan kita, pola mindset. Kalau saya bilang bukan pola pemainnya, pelatih panggil. Untuk merubah. Karena masing-masing klub itu punya ini sendiri-sendiri. Menurut saya datang, suruh lihat Marcos cara melatih. Supaya mindsetnya sama begitu kembali, mereka kembali ke klub, persis seperti Marcos melatih timnas. Nah, ini kalau U21 kan udah ada tuh. Ya. Putrinya ada Marcos Sugiyama, putranya ada Coach Lee. Nah, kenapa kalau yang seniornya belum ada gambaran? Siapa pelatih senior Saya putra? kalau gambaran saya ada, cuma Om Rama mancing ini. Sama siapa Pasti pelatih keluarin senior ya. di putri? Nah, apa si Camnan Dokma ini hanya sebatas turnamen kemarin Turnamen atau kemarin. kontraknya jangka panjang? Turnamen kemarin, sebenarnya jujur, PBVSI pengen jangka panjang. Tapi ada satu hal yang membuat semua berubah. Oke. Ya, Hasil. Bukan, kalau hasil bukan. enggak. Kita percaya pada proses. Oke. Saya percaya pada proses, percaya proses, Pak. ya. Ketua pada proses. Cuma memang ada sesuatu yang tidak bisa kita lanjutkan. Jadi sementara nggak dulu. Oke, jadi Camnan Dokma cuma sebatas kemarin Kemarin disipili. aja. Karena kebetulan Oke. memang kita nggak ada pelatih kan. Ya, Bener-bener betul. Camnan aja yang terakhir, udah lo angkut aja. Nah, ini senior siapa berarti? Karena kalau kayak Marcos Sugiyama kan jadi gini, menurut pandangan saya nih Mas Lodri ya, punya pelatih jauh sebelum turnamen, akhirnya kan cukup menguntungkan. Jadi Betul. pelatih bisa lihat langsung, scouting langsung, nonton Pro Liga, siapa pemain-pemain yang bagus yang akhirnya bisa dipilih. Ya. Nah, itu yang akhirnya jadi satu advantage dari Marcos Sugiyama sama Coach Lee. Karena Coach Lee ini kan juga terlibat di Pro Liga dan dia bisa langsung, Bisa tuh, langsung lihat. siapa pemain yang kira-kira menurut dia bisa dibawa. Ya. Dan ini yang nggak dipunya sama pelatih senior. Iya, Putra-putri. Putra kan sudah ada tadi Jeff. Oh, Jeff Janji Iya, ya. iya. Oke. Putri kan saya telepon Pak Imam dulu ya, Pak, boleh dikasih. Aku belum boleh sudah dibocorin. ada kandidat, belum boleh. Sudah ada Oke. kandidatnya, tapi belum berani dirilis. Oh, tapi Karena Apa dia mantau? Juga ngeliat Pro mantau Liga. juga. dia mantau. Tapi kalau Oke. inisial gitu asal negara boleh, Bung. Pipit, negaranya mana? Oh iya. Oke. Jadi Karena kerangkanya U21 senior, kan ada di di tim U21. junior. Iya. Oke. Betul. paling nambah Mega, nambah Arneta, Arsela. nambah Arsela, Tisha. Tapi kan kerangkanya kan sudah jelas U21 yang kemarin Avicii Challenge di babak belur di Filipina, sekarang dipakai. Padahal dulu kita pakai dihajarkannya ya itu. Memang butuh proses, butuh kuping panas. Tapi sekarang banyak klub yang ngambil. Nah, dulu waktu PBVSI ngirim dihujat, sekarang begitu talentnya mau diambil PBVSI, pelatnas diambil klub-klub dulu. Wah. Tapi dari federasi tahu tuh ya kalau misalnya banyak masukan, banyak kritikan gitu di sosial media. Pak Ketua Umum kan orang orang broadcast juga kan, Iya. pasti Iya. tahu punya ini. Nah, ini gimana kalau dari federasi sekjen tuh? kita juga orang sini juga tahu berita-berita itu. Nah, gimana dari federasi tuh kalau ngelihat misalnya kritikan netizen dari Lu kritikan bagus. Kritikan itu kan berarti ada bahan yang salah di kita kan. Ya pasti ada tapi proses. pasti selalu dilihat juga kan? Pasti. Dan pasti kan ada evaluasi. Cuma masalahnya evaluasi kan banyak pihak seperti tadi Om Rama tanya kompetisi, saya nggak bisa jawab. Karena itu bidang lain. Nah, seperti itu. Jadi banyak kritik-kritikan yang tentang timnas, tapi menyangkut tentang bidang kompetisi. Saya nggak ada yang berani komentar. Tapi kalau itu di dalam ruang lingkup PBVSI, ya bagus. Pasti ada respon. Ada ditanggapin, ini perlu ditanggapin nggak, ini nggak, oh ini cuma sekedar buzzer, ini sekedar bersuara gitu aja. Oh, oke. Jadi memang beberapa kritik juga pada akhirnya dibaca sama federasi ya. Bukan Jadi beberapa, semua. hampir semua malah ya. Semua. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin tentang target deh sekarang mungkin karena kita juga udah agak cukup lama ya kita ngobrol. Enggak, baru sebentar. Wah, ini udah mau sejam tadi saya Kalau lihat nih. ngomong volley, Udah lumayan. ngomong binpres mah, ayo seharian ayo. Nah, target jangka pendek, jangka panjang dari Binpres, dari federasi Jangka untuk pendek prestasi masih game. Indonesia. Jangka pendek masih game. Putra. Iya. Jangka Putri? panjangnya adalah Putri. perunggu, nggak bisa ngomong. Tapi si game berikutnya putri perak, saya berani ngomong. Asal Si games berikutnya. Putri, asal yang ini
dengan seluruh komponen kepelatihan ini tidak dirubah. Karena ini sepertinya bawa perubahan. Saya lihat dari pola hidupnya, pola latihan, sepertinya ini bagus nih untuk merubah mindset. Bagus. Bung, itu kan terdekatnya dari SEA Games itu emas putra dan perunggu putri nih. Kalau misalkan iya tahun ini. Kalau misalkan di event yang terdekat nih AVC Asian Cup gitu. Kayak AVC Challenge Cup itu berarti turunin pemain muda juga atau pemain senior? Karena kan kalau secara jadwal udah selesai nih ya Pro Liga ya. Maunya ketua umum tim senior. Oke. Maunya ketua umum tim senior, baik putra maupun putri. Berarti kalau udah maunya ketua umum harusnya bisa terrealisasi. Pelaksanaannya adalah saya dari Binpres sudah membuat surat untuk meminta Dewan Hakim menjadi tim pemilih. Termasuk pemain-pemain yang main di liga luar, itu juga masuk kandidat. Jadi mulai putaran ini saya mulai keliling, ya saya ngelihat Dewan Hakim nama-namanya. Antara 25 itu nggak beda jauh, kan Dewan Hakim ada 6 ya kalau saya salah. Nggak beda jauh, itu aja. Ya udah 25 itu saya short, kasih pelatih Jeff, pilih. Ngapain gue susah. Nah nanti dia pertimbangan, Lodri kurang berapa bulan antara keberangkatan, paling 2 minggu. Silakan lu mau 18 apa langsung 14. Berarti targetnya apa nih, Bung, untuk di AVC Challenge ya? Kalau juara, kita harus melihat pesertanya. Realistis dong. Kalau Qatar datang, Pakistan tergantung drawingnya juga. Benar-benar. Banyak faktor lah ya. Realistis lah. Kita tim mediocre. Mediocre artinya di luar 5-6 besar. Kalau pesertanya Pakistan masih tim intinya, Qatar tim naturalisasi, India datang dengan tim intinya. Berat untuk juara. Nah ini mumpung tadi lagi bahas naturalisasi nih, ini juga menarik kan, mumpung ini kan ada relate-nya juga dengan Binpres. Gak ada rencana maksudnya untuk Indonesia naturalisasi, gak ada. Aku berani klaim gak ada, karena itu langsung putra ataupun putri gak ada. Gak ada, itu mandatnya ketua umum. Nanti menurut beliau, moga-moga beliau nanti ini klarifikasi. Saya cuma omongan beliau bahwa tidak ada naturalisasi. Mungkin ketua berikutnya atau kemurusan berikutnya. Nomor kita gitu, nggak pengen Bung itu, Bung. Wah, jauh banget. Loh, kalau naturalisasi pribadi, saya milih tim putri. Oh iya. Si siapa tosernya? Soal kebutuhan lah ya. Pop Sivo dulu, itu sama Madeline-nya sama? Madeline BJB. Itu suruh naturalisasi. Masuk Asia kita putri. Tapi memang sejauh ini dari federasi enggak, itu kan cuma itu nggak ada pembahasan sama sekali dan nggak ada rencana sama sekali ya. Nanti clear ya gitu ya. Ya, karena kan kalau kita lihat prestasinya dari Qatar juga kan sebenarnya karena pemain naturalisasi, pemain asli mereka mah kalau lawan Indonesia saya masih bisa jagoin Indonesia kan. Nah kalau target tadi jangka pendek udah disebutin, kalau jangka panjangnya Mas Lodri? Ya menyiapkan pemain-pemain ini, kita mengakomodir kejuaraan kelompok umur. Karena itu bahannya Binpres kan, untuk mengganti pemain-pemain, bukan mengganti, melapis dan mempersiapkan tim senior. Regenerasinya ya. Karena kalau seniornya masih bagus, ya ngapain diganti? Tapi minimal keberadaan pemain senior membuat semangat pemain di bawahnya. Artinya pemain U16, U18, dulu U21-nya memang berhasil ya. Sekarang U21 harus berjuang keras mengalahkan seniornya. Oh, itu berarti kan ini kan target Binpres di Bung Lodri ya? Iya, itu sampai 2027 berarti? Sampai 2027. Oh, untuk jangka panjang lebih itunya gimana? Gimana 2027? Ya sampai 2027. Tapi memang ini dream Olimpiade kita harus punya peta ininya. Kata orang kejauhan, ya nggak apa-apa, yang penting punya mimpi dulu, daripada cuma sekedar SIS aja, yang nggak ada majunya, nggak ada challenge, nggak ada tantangan. Karena 2032 nih 7 tahun lagi lah ya. Betul. Wow. Betul. Tapi emang ini menarik ya kalau dibilang katanya putra kita termasuk mediocre di Asia. Tapi kalau saya ngelihat ya kalau kayak FVC Challenge Cup harusnya kita ada potensi sih untuk bisa seenggaknya masuk 4 besar. Kalau untuk FVC Challenge Cup. Ayo, nih punya teman debat. Posisi duduk nih. Punya teman debat. Materinya mana dulu, Om Rama sebutin. Senior. Karena AVC itu bukan kalau kita bener kirim tim senior ya, kirim terbaik ya. Tim terbaik. Kita bisa juara di AVC. Kita bisa terbaik di AVC. Jangan berdasarkan Taiwan kemarin. Taiwan kemarin banci semua yang datang. Tapi kalau kejuaraan Asia, artinya bukan banci, artinya tim besar, artinya KW lah. Tim KW-nya lah. Karena Taiwan, kita juga belum tentu bisa ngalahin Taiwan senior loh. Taiwan Taipei? Iya, bagus mereka. Lu buktinya Asian Games ranking 4. Asian Games Jakarta ranking 4. Taiwan senior putra bagus. Makanya, kita harus realistis bahwa kita masih mediocre. Bicara kejuaraan Asia, kalau AVC Challenge, tergantung siapa yang hadir dulu. Karena yang VNL kan nggak mungkin hadir di AVC Challenge kan. Asia yang
AVC yang final siapa? Iran, Jepang. Iya kan? Yang putra ya. Putra. Berarti Cina degradasi udah ya. Cina degradasi. Nah, Oh, ya. dengan adanya Cina makin berat lagi kita. Sekarang kalau yang hadir Qatar. Qatar itu berambisi sekali untuk masuk VNL. Terus Cina, Pakistan, Bahrain, Pakistan. Bahrain kita masih menang. Kazakhstan asal jangan tim inti. Kalaupun tim inti masih lah 50-50, kemarin di Asian Games kita kalahin mereka. 3 negara itu hadir, tergantung drawing. Oke, tapi kenapa akhirnya Mas Lodri berpikir bahwa putri kita lebih potensi di Asia dibandingkan putra? Padahal kan Asia Tenggara aja, kita udah peringkat 4 sekarang. Saya berkaca sama Vietnam dan Thailand. Vietnam kemarin tahun 2005, 2004, 2024 ngalahin Korea 2 kali loh. Artinya dia sudah bisa menerobos Asia. Kalau Thailand kan sudah menerobos dunia. Itu yang sering dengan Kia Tipong, Sekjen AVC, bahwa kita di kawasan Asia Tenggara bicara untuk menerobos level Asia. dunia, putri Dibandingkan putra. dibandingkan putra. Wow. Mengenai prioritas PBVSI putra, itu bukan kewenangan saya. Kita bicara tentang wacana ya. Iya. Kalau PBVSI lebih prioritas putra, ya saya pelaksana kebijakan, bukan pembuat kebijakan. Kalau PBVSI bilang putra, ya saya buat putra. Tapi ini kan bicara tentang sharing dengan itu, bahwa proyeksi dan potensi untuk menerobos kawasan Asia, menurut teman-teman Vietnam dan Thailand, putri. Putri. Oh. Oh, ini yang coba diikutin juga sama Indonesia. Ya. Oke. Tapi prioritasnya kemana dulu nih? Kan ke putra apa ke putri gitu aja. Iya. Oke. Nah, ini udah mau akhir nih Mas Lodri. Nah, kalau belum Mas- panjangin. Masih mau Aduh, panjang lagi? panjang edisi. Wah, ilah. Panjangin buat part 2. Kan biasa di TikTok ada part 2. Iya, Ini bener sampai sih. 3 sampai Ini 4 tiga episode part ya. ini nih. Ayo. Wah. Ini masalah udah sejam lebih Mas Lodri. Ya baru. Nah, ini apa? Lanjut. Wah. Padahal yang di luar on kamera tadi udah panjang juga itu, Udah banyak. panjang juga gitu. Pinggir-pinggir jurang, tepi Benar. jurang, dalam Wah, jurang. kalau itu agak ngeri Mas Lodri kalau Itu konten. dibahas ya. Ya. Bahaya. Oke. Nah, biar ini- Om Rama juga ya, selaku orang stakeholder volley, insan volley tahu gitu loh, jeroan di dalam gitu loh. Jadi artinya Om Rama kan juga kan sering punya medsos, punya. Jadi pada saat menganu media informasi, oh seperti ini toh. Gitu. Oke, nah ini kalau ngomongin regenerasi nih Mas Lodri, ini Ya. pertanyaan sih agak ngeri-ngeri sedep sebenarnya ya. Nggak Jadi sedep terus. regenerasi kan juga dilakuin sama pemain ya. Nah aduh saya pengen ngomong nggak takut ya. Ada keinginan nggak regenerasi juga dari pengurus atau gimana nih Mas Lodri? Harus ada. Harus ada ya? Harus dong, harus. Oke. Kita fair lah, kita fair. Oke. Kita kan mengganti orang Ya. senior kita. Betul. Berarti kita siap diganti. Itu aja. Karena itu 4 tahun sekali kan, 4 tahun sekali Iya. kongresnya ya. Jujur lah Om Rama, ada mindset yang tidak update. Gitu. Jadi sehingga baik ketua umum, sekjen untuk melangkah membuat kebijakan ada terhambat oleh mindset, pola pikir yang belum berubah. Termasuk salah satu dari sekian banyak adalah perubahan nomenklatur kejuaraan junior menjadi kelompok U. Itu banyak hambatan. Padahal FIVB dunia sudah berubah. Kita baru 2 tahun 3 tahun belakangan ini. Jadi seperti itu lah Om Rama. Apakah harus ada perubahan? Harus itu natural. Nah, artinya alami harus berubah. Kita harus berubah Om Rama karena hambatan kita di organisasi itu adalah pola pikir yang belum update dengan luar. Oke, dan yang mungkin yang Nggak. banyak yang nggak tahu juga sebetulnya kan kalau di lapangan, di kompetisi juga banyak sebenarnya yang muda-muda gitu loh. Iya, tapi Iya. tapi kita bukan pembuat kebijakan Iya. kan, kita pelaksana kebijakan. Yang membuat konsep kebijakan ya tentu itu yang memang harus ada perubahan. Wajar lah, natural kalau perubahan itu harus ada, itulah. Oke. Aman nggak ini aman? Ya, aman sih, insya Allah. Oke, nah jadi Nah, itu memang bukan hal yang haram lah. Perubahan itu pasti ada, Om. Dan memang kita harus berubah terus. ya dan memang regenerasinya juga dipersiapkan sebetulnya, cuman mungkin nggak terlihat di permukaan kali ya Mas Lodri ya. Iya, ada perubahan. Gerakan lebih bagusnya ada. Saya merasa Om Rama dengan kepengurusan yang lalu dengan saya ada perubahan. Tapi memang resisten dan hambatannya masih besar, masih kuat. Tapi berubah, ya berubah. Baik, ya menjadi semakin baik. Belum sesuai harapan para pecinta voli, ya kita akuin. Karena memang bergerak kita ini terhambat oleh beberapa
pola pikir yang belum seirama gitu. Kita mau lari, tapi kan masih ada yang gendolin. Ya, saya mau lari, tapi kompetisi gendolin. Bukan berarti kompetisi harus diganti, gitu loh. Artinya gitu loh. Jadi keselarasan, kesesuaian kita lari itu harus sama semua. Oke, jadi apa namanya, regenerasi sih sebenarnya udah dipersiapkan. Pemain kepengurus ada, wis nggak haram itu. Harus. Oke. Bukan kita siap diganti, memang harus kita harus fresh terus. Oke. Nah ini mungkin terakhir lah Mas Lodri, masalah terakhir B7 dulu. Dari tadi terakhir. B7 dulu untuk yang putri sama putra, kalau menurut Mas Lodri sekarang siapa? Line up, tanpa bermaksud mau kemenangan pelatih ya. Kan nanti pelatih yang milih. Ya ini kan opini pribadi. Kalau saya jadi pelatih, pertama udah pasti OP Rifan. Opposite. Ya, Nisar harus latihan fisik, perbaiki kondisi fisiknya. Tapi setter tetap Nisar. Kalau dalam kondisi seperti ini, kalau Nisar nggak benar tentang fisiknya, ya Dio mau nggak mau. Karena perbedaan Dio sama Nisar beda-beda tipis. Tapi kalau bilang selera, sama kayak penjaga gawang. Yang cadangan sama-sama bagus, cuma kan selera. Nah kalau bicara selera saya Nisar. Tapi kalau bicara selera para pelatih, terserah. Udah setter. Libero siapa ya? Siapa? Raka, Pras, siapa lagi? Irfan. Sekarang libero saya yang Lavani. Ya antara yang Pras tinggi, atau yang Irfan. agak tinggi, Pras. MB middle blocker sudah pasti ya Hendra. Yang secondnya ini, kalau Yuda ada, Yuda juga tergantung masalah fisik. Karena ngelarinya gini Om Rama, kalau saya bicara Nizar, pasti ada kesesuaian dengan middle blocker karena itu soulmate-nya. Gitu. Jadi ya kalau Nizar udah cocok sama Yuda. Mau nggak mau. Iya benar. Nah, tapi kalau Nizar sih sama Sabaja memang cocok, harus ya. lebih. Kalau middle blocker siapa ya? Saya belum lihat yang istimewa. Bisa sih sama Thor itu. Malizi, Tedioka. Malizi dan Teddy bisa. Berarti siapa? Hendra Kurniawan satu lagi? Itu antara Malizi dan Teddy. Oke, antara Malizi dan Tedioka. Ada lagi nggak ya middle blocker? Kok saya nggak hafal ya. Ya antara Hendra, Malizi. Deden lagi cedera. Deden lagi cedera. Terus open spike, banyak. Oha banyak ya, Farhan Halim udah pasti. Mulai Farhan, Doni, Luffy, Boy. Siapa lagi? Fahri. Pusing lupa. Nah kalau pilihan Mas Lodri, 2, Oha siapa? Farhan. Oke. Satu lagi, Bung. Doni dan Luffy. 3 dong. Doni dan Luffy. Saya punya 7. Kalau pemain saya 7 atau 8. Pemain aktif ya. Pemain panas dingin ya. Nah, kalau ada pemain yang dingin banget, cadangan mati. Tapi kalau pemain panas dingin siapa masuk siapa? Luffy dan Doni. Oke. Boy bagus di serangan. Resifnya ya. Resip dan blok. Kalau bola tinggi, Boy bisa. Iramanya tapi begitu bolanya agak ketinggalan. Karena gini Om Rama, titiknya bola spiker tinggi, mungkin Boy bisa nyampe sama spiker tinggi, tapi waktunya lebih cepat orang tinggi dong. Dia udah pukul tiba-tiba Boy muncul. Tapi bukan berarti Boy jelek ya di serangan, Boy bagus. Tapi kalau dimilih Luffy, Doni, itu gantian. Hanya Luffy, Doni, Ya. Farhan satu Oha lagi. Penggantinya Boy. Bisa Boy, bisa Fahri. Fahri ini bagus. Fahri ininya licik. Susah. Kalau pilih open spike ini licik dalam artian pinter maksudnya. Ya, bukan licik culas ya. Betul. Nah takutnya kan salah persepsi kan orang kan. Persepsi itu yang acara pesta itu. Bukan. Oh itu resepsi. Oke itu tadi di putra. Kalau di putri? Putri Tisha tetap. Kalau Kalisa nggak ada, Tisha Arneta. Itu dulu. Oh Kalisa ya. Kalau Kalisa ada, Kalisa Tisha. Terus open. Nah, Oha ini agak lumayan banyak pilihannya ya. MB dulu yang paling gampang, Rara sama Chelsea. Oh, Chelsea ya. Senior udah enggak nih ya? Berlian. Ini dengan asumsi Wilda resign ya. Kalau Wilda masih ada ya Wilda lah. Putri Agustin. Ya. Enggak. Udah enggak ya? Enggak. Oke. Karena Wilda itu buat senioritas, buat leader anak-anaknya bagus. Dia mental karakternya bagus untuk leader. Yola, Sinsin. Kalau Wilda resign untuk best seven. Rara dan Chelsea. Ya. Oke. Wow. Ini MB-nya muda semua berarti ya, Bung ya? Ya U21 MB, semua. iya.
Oke. Opposite, Wah, nggak ada lagi. nah kayaknya. udah jelas. Itu sih nggak usah disebut Iya, kayaknya. Lintang lah. Iya, tapi Lintang calon bagus ya. Oh iya, Lintang ya. Tapi memang kerja keras. Hmm. Saya langsung nunjuk manajernya. Lintang punya potensi. Santi bagus. Cuma tinggi badan. Karena kita bicara libero, bicara opposite, itu raksasa. Harus orang tinggi. Di atas 180 ya. Betul, power, tenaga. Makanya MVP itu rata-rata opposite. Karena bola jelek, bolanya lempar, hajar, Sikat, 3 ya, meter itu semua hajar. Oke, jadi tadi MB-nya Chelsea sama Rara. Rara. Terus opposite-nya jadinya Mega. Mega belum Mega, tergantikan. kan? Oke, terus libero? Libero itu dasarnya Pro Liga ya. Mhm. Saya ngelihat punya TNI AL itu siapa itu? Tasya, Bukan. TNI AUAL, Eris. Eris. Ya, Eris sih bener. Cuma di Libero Putri kan bergantian, tiba-tiba ini bagus, ini Oh. jelek. Sementara untuk kandidat masa depannya Retno. Oke. Yang U21 Tapi kan. sekarang best seven-nya Eris dulu. Eris kalau lihat Pro Liga kemarin ya, dia layak lah karena Libero kan faktor usia juga nggak terlalu inilah. Terus apa lagi? Oha sekarang berarti. Outside hitter. Wih. Aulia bisa. Ajeng, Medi, Ajeng mana nih? Ajeng Vio, Ajeng Vio. Fiona. Nggak saya masukkan. Oh enggak. Pribadi loh ya. Pribadi loh ya. Iya. Karena ininya dia harus benahin ini, receive. Medial bagus tapi pendek. Karena begitu medial main, langsung pola permainan lawan itu pasti berubah. Pasti mainnya kedua terus. Dimana medial ada. Dia ngeblok ya. Ya mau nggak mau yang di U21 itu siapa ya? Santi. Berat ya. Nanti Ya, kalau dia Santi masuk juga biasa senior, opposite, Lintang juga biasa opposite. ya. Santi sama seperti Oha ada Pascalina. sama seperti si kebot kita siapa? Kebot kita yang di Nizar, siapa? Aduh kok jadi lupa Putri. sih. Putra. Oh, Fauzan Nibras. Nibras. Dia memang opposite. Tapi jadiin Oha ya. Tapi kalau dia mau di opposite, dia akan bertarung dengan Imam, Dauda. dengan Dauda. Kalau dia mau berat, berkembang, geser ke 4. Open spike kiri itu paling susah. Nah sama nanti di Santi. Kalau usianya Mega, ya mungkin dia berprospek. Tapi tetap nanti pada saat dia di posisi 2, kan opposite di posisi 2, bertahan. Dia berapa dengan open spike lawan, ini tinggi-tinggi. Lompat tinggi, tapi titiknya itu masih kalah cepat dengan orang tinggi. Itu plus minusnya. Kalau Oha siapa ya, Om Rama ya? Nurlaili ada. Sama handicapnya di situ. Iya, Nurlaili kurang bagus. tinggi ya. Untuk serangan semua, mulai Boy, mulai di Putra, serangan bagus. Di pertahanan nih DPR. Sementara dengan volley rally point, Om Rama tahu sendiri. Ngambil poinnya kan di break point, bukan di side point. Harus serangan balik kan. Nah kalau bertahannya jelek, Kurang gimana serangan mulai dari balik? garis depannya berat susah orang belakang. Nah, jadi Ohanya siapa? Bingung ya? Iya, bingung. Makanya Bahkan saya, belum ada yang milih nih Ohanya. karena Oha Nah ini yang mungkin tadi Mas Rodri bilang ya, akhirnya nggak korelasi ke timnas kan, karena Oha kita di Putri kan senior jarang. asing semua kan. Asing semua, betul. Jadi, Akhirnya ada Aulia itu sebenarnya bagus loh. Cuma dia jadi tumbal kan, padahal dia sebenarnya bagus. Akhirnya dia beban ke dia. Tapi anak itu bagus. Cuma jangan bandingkan dia dengan pemain asing. Pada saat tim ada Aulia aja diincar terus. Kalau asingnya kan bagus passingnya. Akhirnya jadi beban. Tapi Aulia secara teknik ya itu nanti pemain nasional masa depan kita. Oke, berarti Aul satu. Belum juga itu. Belum. Aul bisa. Oke, Aul. Terus apa lagi ya? Hanya kita ya. Arsela. Nah, Arsela kan kadang bisa di Oha Arsela kan. itu OP. Tapi dipaksa untuk pindah. Dan itu bagusnya Arsela. Dia bisa main banyak posisi Mau kan. nggak mau dia harus belajar passing. Middle blocker pernah. Oha, opposite. Bicara Mega sama Bukilik. Kenapa Bukilik jadi OP? Jadi OHA. Oha, karena ada Mega di OP. Mega pernah di OHA. Tapi secara statistiknya lebih jelek. Akhirnya Bukilicnya. Yang ngalah Begitu ya. Bukilicnya ya jelas. Saya waktu di TV itu kan bilang, ya jelas. Ini dipaksa. Tapi dia hebat kan, profesional. Dia harus adaptasi. Karena pelatih Koejin juga konsekuensinya kalau Mega akan lebih jelek. Secara resif. Karena memang salah satu ini harus dikorbanin untuk jadi OHA kan. Betul. Antara Mega atau Bukilic. Bukilic, pilihan terbaiknya adalah Bukilic. Oke. Ya sama, di kita, Arsela.
Arcela ininya bagus karena dia punya tanggung jawab bagus. Secara mental dia bagus. Makanya dia ke OH bisa, ke OP bisa. Oke, jadi OH-nya siapa tadi? Ya itu Belum antara nemu nih, Arcela kayaknya. sama, makasih malah dikasih tahu Iya, Arcela makanya sama. jadi kemana-mana kan. Aku bingung, Mas apa? U21 juga belum kelihatan, ada Santi tapi ya Oh, ada ini Gendis, ada Wilbeng, Bilbengnya siapa? Salsabila Dara Putri. Operasi. Oh, iya. Masih belum nggak muncul. Salsabila itu anu loh, OP loh. Opposite juga. Iya. Tapi juga sering main di OH dia ya. Ya silakan. Asal ininya bagus. Tapi kalau untuk jangka pendek sih game, ya menurut saya Arcela masih bagus. Untuk OH. OH satu Oke. Arcela. Arcela, Aul, Oh, terus Aul ya memang bukan pilihan terbaik. Mungkin feelingnya pelatih nanti ada si OH yang lain di U21, ya silakan. Tapi kalau hari ini ngomong seleranya Laudri, ya itu. Putri Agustin gitu belum masuk ya. Kan dia resign. Mengundurkan diri. Jadi saya nggak berani. Sama seperti tadi saya bilang. Putri disclaimer. Agustin, Ih, Petro. oh belum. Bukan Agustin Belum. Wulandari. Bukan, enggak. Kaget saya juga. Putri Agustin belum. Putri Agustin Oke, belum ya. OH-nya masih banyak yang lebih bagus ya. Dia nambah jam terbang karena di Petro dia rupanya belum pilihan inti kan. Oke, nah itu jadi pilihan dari Mas Laudri Best Seven agak panjang ya. Ini Best Seven udah setengah jam sendiri. Penuh perdebatan juga ya. Mas Laudri, makasih Mas Laudri. Kita Ya, jumpa ya, lagi thank you, di Bang lain Laudri. kesempatan. Ya. Part 2, part 3. Nanti part 2, part 3 nanti ya. Nggak menantang sama sekali Nggak. tadi. Kita Nggak ada- sayang aja kayaknya. Saya deg-degan kalau mau nanya sebenarnya. Iya, nggak ada pinggir jurangnya sama sekali. ya. Saya yang takut kalau Malah mau pengennya nanya pinggir jurang. Yang off kamera itu loh kalau bisa di. Waduh. Nggak, ini biar materi buat Itu buat- nanti buat aja dia. ya. Oke, Mas Laudri terima kasih. Ivan juga makasih. Thank you. Makasih juga buat Volley Mania. Kita akan jumpa lagi di podcast si Jago Volley berikutnya. Sampai jumpa.